Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Yusuf Afandi Anggrek. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara menanam anggrek atau hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan sebelum menanam anggrek. Yang pertama yaitu mengenai media tanam. Untuk media tanamnya contohnya seperti ini. Ini adalah papan pinus. Nah, papan pinus sendiri hanya bisa digunakan untuk metode tempel di tanaman anggrek. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu bersihkan tanaman anggrek terlebih dahulu dari akar-akar yang kotor atau akar-akar yang busuk. Akar busuk ini dapat mempengaruhi kesehatan anggrek ya teman-teman, sehingga harus dibersihkan kemudian dipotong yang terlalu menjular. Kemudian siapkan papan pinus yang sudah direndam pengisinya kurang lebih 20 menit yang sudah ditiriskan, lalu tempelkan saja di tengah-tengah. Bisa ditambahi moss hitam di pinggiran akar, kemudian ikat saja ya teman-teman. Untuk media selanjutnya yaitu media papan pakis. Nah, media papan pakis ini sendiri bisa digunakan di dua metode. Yang pertama di metode tempel seperti ini, kemudian bisa digunakan di metode tanam pot. Bedanya untuk di media tanam pot, papan pakis harus dipotong lebih kecil lagi sehingga dapat masuk di pot dan dimasukkan di celah-celah anggrek itu sendiri, kemudian dicampur dengan media lain. Nah, untuk dari papan pakis sendiri, jika digunakan di metode tempel seperti ini, untuk langkah-langkahnya sama seperti papan pinus teman-teman ya, tidak jauh berbeda. Ini kebetulan papan pakisnya dipotong agak kecil-kecil agar muat tanaman banyak, karena kebetulan tanamannya juga nggak terlalu besar ukurannya, sehingga kondisional ya teman-teman. Kita beralih ke media selanjutnya yaitu sabut kelapa. Nah, contoh dari media sabut kelapa itu seperti ini jika dimasukkan ke pot ya teman-teman. Sabut kelapa ini juga bisa digunakan untuk di metode tempel seperti metode yang tadi. Cuman kebetulan ini contohnya ketika digunakan di metode pot ya. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan untuk menggunakan media tanam sabut kelapa yaitu pastikan sabut kelapa yang sudah tua beserta kulit luarnya. Terlebih lagi jika digunakan dengan metode tempel ya teman-teman. Untuk posisi penanamannya bisa tegak lurus maupun mendatar tergantung ingin digunakan untuk di pot atau ditempel. Kalau di pot ini contohnya mendatar seperti ini. Kalau ditempel itu bisa tegak lurus. Nah, jika dimasukkan di pot, masukkan di pot, kemudian akar-akar dari tanamannya itu kita harus menutupi dengan sabut kelapa ya teman-teman, agar aman. Untuk media tanam selanjutnya yaitu arang. Nah, ini contohnya jika arang digunakan di dalam pot, bisa dicampur dengan batu bata merah, kemudian genteng, kemudian dipotong kecil-kecil lalu dimasukin sela-sela pot. Begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu media tanam moss. Ini kebetulan ada moss putih. Nah, cara pengaplikasiannya seperti ini. Tinggal dimasukin aja, kemudian akarnya ditutupin dengan media tanam ya. Pastikan akarnya ini aman dan juga sehat. Untuk penanaman semuanya pastikan akar-akarnya tadi terhindar dari akar busuk ya, karena berbahaya untuk tanaman.
Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya yaitu mengenai penyiraman. Sebenarnya penyiraman sendiri ini tergantung dari bagaimana cara tanamnya, mau ditempel atau di dalam pot, kemudian media yang digunakan juga. Untuk metode tempel umumnya itu penyiraman 1 sampai 2 hari sekali, tergantung dari medianya. Jika menggunakan media sabut kelapa itu bisa sampai 3 hari sekali bisa disiram. Karena kenapa? Karena sabut kelapa ini daya serap airnya cukup tinggi sehingga tidak perlu sering disiram karena masih banyak air yang ada di sabut kelapa jika penyiramannya itu benar-benar basah sekali ya teman-teman. Kemudian ada penyiraman di metode dalam pot. Untuk metode pot ini agak berbeda dengan metode tempel di sebelah ini. Nah, metode pot ini cukup tahan lama tidak disiram. Karena kenapa? Karena daya serap airnya ini cukup tinggi bila ditanam di pot. Untuk penyiraman sendiri yang dilakukan jika di pot ini bisa sampai 3-4 hari sekali itu baru disiram. Namun untuk media arang itu bisa hanya 2 hari sekali disiram. Hal yang perlu diperhatikan lainnya yaitu mengenai sinar matahari. Pastikan anggrek Anda memperoleh sinar matahari namun tidak juga terlalu banyak. Disarankan untuk diletakkan di tempat yang teduh namun masih mendapatkan sinar matahari. Untuk mengetahui anggrek mendapatkan sinar matahari yang cukup yaitu dengan melihat daunnya. Bila daunnya itu terlalu kering dengan warna kemerahan, kuning seperti ini, nah ini itu menandakan bahwa anggrek terlalu kepanasan. Nah, contoh lainnya juga seperti ini terlalu kuning berarti ini terlalu kepanasan. Jika terlalu gelap, terlalu hijau itu berarti juga tidak baik ya teman-teman bagi anggrek. Karena kenapa? Karena itu menandakan bahwa anggrek kekurangan sinar matahari. Untuk daun anggrek yang bagus umumnya itu ringan, berwarna hijau segar dan sehat. Jenis anggrek yang perlu sedikit matahari itu seperti Phalaenopsis dan Oncidium, sedangkan yang memerlukan sedang hingga banyak matahari yaitu Dendrobium dan Vanda. Disarankan untuk Anda menanam anggrek menggunakan penghalang seperti ini agar tetap aman. Baik, videonya sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.